Jadi, kita akan membahas mengenai mengelola kartu piutang. Daftar isi. Jadi, yang akan kita bahas yaitu pengertian dan jenis piutang, pengelolaan kartu piutang, konfirmasi saldo piutang, penghapusan piutang dagang, taksiran piutang tak tertagih, dan piutang wesel. Yang pertama, pengertian dan jenis piutang. Piutang merupakan tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Piutang mempunyai jatuh tempo, nilai jatuh tempo, dan bila ada perjanjian mempunyai bunga. Piutang menurut pernyataan standar akuntansi keuangan meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha dan lain-lain yang diharapkan tertagih dalam siklus usaha normal diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Piutang yang timbul dari penjualan angsuran, pencatatannya dalam neraca dipisahkan menjadi aktiva lancar dan tidak lancar. Piutang yang memiliki tanggal jatuh tempo kurang dari 1 tahun ditempatkan sebagai aktiva lain-lain atau other asset, khusus untuk barang konsinyasi yang dicatat piutang hanyalah yang telah laku. Jenis piutang ada 3. Pada dasarnya, dia dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu piutang dagang atau account receivable, yaitu tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang dagang umumnya berjangka waktu kurang dari 1 tahun sehingga dilaporkan sebagai aktiva lancar. Kemudian selanjutnya itu adalah piutang wesel atau notes receivable, yaitu piutang berupa perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut dalam waktu tertentu yang di masa akan datang. Umumnya jangka wesel berjangka tersebut lebih dari 60 hari. Apabila piutang wesel berjangka waktu kurang dari 1 tahun, dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Sedangkan untuk piutang wesel lebih dari 1 tahun, diperlukan sebagai piutang jangka panjang. Kemudian adalah piutang non-dagang, yaitu piutang kepada pihak lain yang ditimbul bukan karena penjualan barang atau jasa secara kredit. Terdiri atas macam-macam tagihan yang tidak termasuk dalam piutang dagang maupun piutang wesel, seperti prepaid expense, pendapatan yang masih harus diterima, purchase prepayment, other account receivable, piutang pajak. Selanjutnya adalah tugas pokok bagian piutang. Kegiatan bagian akuntansi yang menyangkut piutang adalah kegiatan administrasi piutang yang dilaksanakan oleh bagian piutang. Administrasi piutang merupakan pencatatan data dan informasi yang menyangkut piutang pada setiap debitur secara individual. Kegiatan bagian piutang dituntut dapat menghasilkan informasi mengenai tingkat kelancaran pembayaran dan usia piutang pada setiap debitur. Tugas pokok bagian piutang ini antara lain adalah mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan perubahan piutang pada setiap debitur, seperti transaksi penjualan kredit, retur penjualan kredit, atau pengurangan harga faktur dan penghapusan piutang yang tidak mungkin dapat ditagih. Kemudian yang kedua, melakukan pengawasan terhadap ditaatinya syarat-syarat pembayaran. Yang dimaksud pengawasan terhadap apakah debitur membayar tepat waktu pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan syarat pembayaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan terhadap maksimum kredit yang diberikan, dalam arti apakah penjual dilakukan bagian penjual sama dengan maksimum kredit yang ditetapkan oleh bagian kredit, sehingga pada tiap bagian dalam perusahaan terjadi pengecekan terhadap suatu transaksi yang dilakukan. Masuk ke pengelolaan kartu piutang. Tugas bagian kartu piutang. Pengelolaan kartu dilakukan oleh bagian kartu piutang yang berada di bawah Departemen Akuntansi. Tugas harian bagian ini mencatat mutasi piutang untuk setiap debitur. Kegiatan tersebut secara periodik harus dapat menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Surat pernyataan piutang untuk dikirim ke debitur.
Pengiriman surat pernyataan piutang bertujuan untuk konfirmasi piutang kepada debitur. Dalam arti, untuk penugasan apakah besarnya piutang menurut catatan perusahaan sama dengan besarnya piutang menurut catatan debitur sehingga berfungsi juga sebagai alat pengawasan. Kemudian, daftar saldo piutang memuat informasi mengenai saldo piutang kepada tiap debitur pada tanggal tertentu. Penyusunan daftar saldo piutang di samping bertujuan untuk mengetahui saldo piutang tiap debitur juga diperlukan untuk pengujian ketelitian pencatatan piutang, yaitu dengan pengecekan atas kesamaan total saldo piutang menurut kartu piutang dengan saldo akun piutang pada tanggal yang sama. Lalu, daftar umur piutang yang memuat informasi mengenai piutang pada tiap debitur yang dikelompokkan berdasarkan usia piutang. Daftar usia piutang sangat diperlukan untuk menganalisis bonafiditas tiap debitur sehingga status kredit masing-masing dapat diketahui. Lanjut, mutasi piutang. Transaksi penjualan kredit akan berpengaruh positif terhadap saldo piutang, sedangkan retur penjualan, pelunasan piutang, dan penghapusan piutang berpengaruh negatif terhadap saldo piutang. Yang mengakibatkan terjadinya mutasi piutang adalah transaksi penjualan dengan pembayaran kredit, retur penjualan, penerimaan piutang dari debitur, dan penghapusan piutang. Mutasi penambahan dan pengurangan piutang antara lain. Kalau menambah piutang itu berarti adanya transaksi penjualan secara kredit. Kalau adanya pengurangan piutang itu karena penerima pembayaran dari debitur, pengembalian barang yang telah dijual, atau penghapusan piutang. Yang selanjutnya itu adalah konfirmasi saldo piutang. Konfirmasi saldo piutang. Konfirmasi adalah surat pernyataan yang berasal dari perusahaan kepada debitur untuk memberitahukan secara langsung kepada akuntan publik yang memeriksa ikhtisar keuangannya mengenai benar atau tidaknya saldo piutang pada tanggal tertentu seperti yang disebutkan dalam surat tersebut. Sedangkan konfirmasi piutang adalah surat pernyataan yang menjanjikan rincian jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh debitur pada waktu tertentu. Jenis konfirmasi piutang itu ada dua, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif ini maksudnya adalah surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik yang berisi permintaan agar debitur mengirim surat balasan kepada akuntan publik, baik jika setuju maupun jika tidak setuju tentang saldo dalam surat konfirmasi. Ciri-ciri debitur yang perlu dikirim surat konfirmasi adalah tidak ada kepastian tentang kesalahan atau ketidakberesan dan akibat dari hasil penilaian sistem pengendalian intern yang lemah. Lalu, debitur merupakan perusahaan bukan orang pribadi. Jumlah saldo debitur sangat besar dari seluruh piutang. Lalu, piutang berasal dari penjualan kredit. Yang konfirmasi negatif ini maksudnya adalah surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik kepada debitur di mana pihak debitur meminta mengirim balasannya langsung kepada akuntan publik jika tidak setuju atau saldo dalam surat konfirmasi. Ciri-ciri debitur perlu dikirim surat konfirmasi negatif adalah hasil penelitian sistem pengendalian intern sangat baik. Debitur banyak jumlahnya tetapi saldonya relatif kecil, lalu debitur terdiri atas orang pribadi. Bentuk konfirmasi piutang ada 3, yaitu surat konfirmasi piutang akhir tahun, surat konfirmasi satuan piutang, surat konfirmasi faktur yang belum terbayar. Surat konfirmasi piutang akhir tahun diinformasikan kepada pelanggan hanya saldo akhir bulan tertentu saja. Lalu kalau surat konfirmasi satuan piutang berbentuk satuan piutang yang dikirimkan kepada pelanggan adalah saldo awal 1 bulan. Surat konfirmasi faktur yang belum terbayar diinformasikan kepada pelanggan hanya faktur yang belum dibayar sampai tanggal tertentu. Lalu, pelaporan rekapitulasi piutang. Pembuatan laporan piutang ditujukan untuk memberikan informasi mengenai posisi piutang perusahaan dalam periode laporan. Data yang diinformasikan dalam laporan piutang tergantung keperluan manajemen terkait sumber data penyusunan laporan piutang, yaitu kartu piutang dan hasil analisis piutang. Selanjutnya kita akan membahas tentang penghapusan piutang dagang.
Piutang dagang berdasarkan ketetapan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK tentang piutang adalah nilai piutang yang terdapat dalam neraca adalah sebesar piutang yang jatuh tempo dikurangi dengan jumlah yang tidak dapat ditagih. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat perhitungan cadangan piutang tak tertagih. Piutang dihapuskan berdasarkan keputusan Kepala Bagian Keuangan setelah dinyatakan tidak mungkin dapat ditagih berdasarkan alasan yang sudah diverifikasi kebenarannya. Setelah mendapat persetujuan Kepala Bagian Keuangan, bagian kredit mendapat bukti memorial penghapusan piutang sebanyak 3 lembar, di mana lembar pertama diserahkan kepada bagian kartu piutang untuk dicatat dalam kartu piutang. Lembar kedua diserahkan kepada bagian jurnal untuk dicatat dalam jurnal umum. Lembar ketiga diarsipkan di bagian kredit. Metode pencatatan penghapusan piutang. Dalam penerapan metode langsung, kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih dicatat langsung sebagai beban pada periode saat terjadinya penghapusan piutang. Penerapan metode langsung memungkinkan adanya beban penghapusan piutang yang tidak relevan dengan periode terjadinya piutang. Metode langsung biasa digunakan dalam perusahaan kecil atau perusahaan yang tidak banyak melakukan penjualan kredit. Itu metode langsung. Kalau metode tidak langsung, itu dia merupakan metode penyisihan atau allowance method. Kerugian piutang yang menjadi beban suatu periode akuntansi digabungkan dengan piutang yang terjadi dalam periode bersangkutan. Lalu, metode penghapusan langsung. Dalam penerapan metode langsung, kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih dicatat langsung sebagai beban periode saat terjadi penghapusan piutang. Ada tiga. Yang pertama, pencatatan cadangan kerugian piutang. Bagian jurnal mencatat transaksi tersebut dalam jurnal umum sebagai berikut. Kerugian piutang dagang pada piutang dagang sebesar berapa. Lalu kalau pencatatan penerimaan piutang yang telah dihapuskan, contoh nih kalau misalnya sudah dihapuskan lalu dia terima lagi, maka jurnalnya kas pada kerugian piutang dagang. Lalu pencatatan kesanggupan bayar, maksudnya ini adalah si debitur ini awalnya kan nggak bisa bayar, lalu tiba-tiba dia menyatakan kesanggupan melunasi hutangnya, maka jurnalnya piutang dagang pada kerugian piutang dagang. Tapi pada waktu piutang yang bersangkutan diterima pembayarannya, transaksi penerimaan piutang kas pada jurnalnya adalah kas pada piutang dagang. Metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini merupakan adalah metode penyisihan atau allowance method. Kerugian piutang yang menjadi beban suatu periode akuntansi digabungkan dengan piutang yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Taksiran kerugian piutang dapat berdasarkan bukti memorial yang dikeluarkan oleh bagian kredit. Pada tiap akhir periode, besarnya piutang yang ditaksir tidak dapat diterima pembayarannya dicatat dengan jurnal umum beban penghapusan piutang pada penyisihan kerugian piutang. Ketika perusahaan menerima laporan bahwa debitur pilot atau bangkrut, maka perusahaan akan memutuskan untuk menghapus piutang debitur dengan jurnal kerugian piutang dagang pada cadangan kerugian piutang. Lalu, ketika perusahaan yang sudah membebankan ke akun cadangan kerugian piutang dan debitur masih dalam keadaan jatuh pilot alias bangkrut atau dinyatakan kerugian piutang yang sesungguhnya, maka pencatatannya cadangan kerugian piutang pada piutang dagang. Selanjutnya kita membahas tentang taksiran piutang tidak tertagih. Taksiran piutang tidak tertagih ada tiga pendekatan, yaitu dengan neraca, laba rugi, dan analisa usia piutang. Yang pertama, pendekatan neraca. Kerugian piutang tak tertagih ditentukan jumlahnya melalui taksiran dan dibandingkan dengan penjualan pada periode akuntansi yang sama dengan periode terjadinya penjualan. Jumlah piutang yang ditaksir tidak dapat diterima dicatat dengan jurnal kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang.
Lalu, berdasarkan analisa usia piutang, piutang dagang dikelompokkan menjadi piutang yang belum jatuh tempo. Piutang yang telah jatuh tempo dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan lamanya menunggak. Besarnya persentase taksiran kerugian piutang ditetapkan berdasar usia tiap kelompok. Lalu, kalau pendekatan laba rugi, kerugian piutang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan. Yang selanjutnya itu adalah piutang wesel. Piutang wesel atau biasa disebut dengan wesel atau promise adalah tagihan yang dilengkapi secara tertulis. Jika timbul dari kreditur disebut wesel, sedangkan jika inisiatif pembuatan perjanjian tertulis itu timbul dari debitur disebut promise. Mendiskontokan wesel adalah meminjam uang ke bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminan. Bank akan memberikan pinjaman tetapi dikurangi dengan bunga yang diperhitungkan selama jangka waktu diskonto. Bunga yang diperhitungkan inilah yang disebut dengan diskonto. Pencatatan piutang wesel piutang wesel akan dicatat sebesar nilai sekarang atau present value dari arus kas masa depan yang diharapkan diterima. Nilai sekarang wesel jangka pendek umumnya tidak berbeda dengan nilai jatuh temponya, jika ada selisih jumlahnya tidak material. Sehingga untuk wesel jangka pendek umumnya akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Untuk penilaian piutang wesel jangka pendek dicatat dan dilaporkan pada nilai bersih yang dapat direalisasi, yakni jumlah nominalnya dikurangi semua penyisihan yang diperlukan, yaitu besarnya piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Perhitungan dan estimasi yang terlihat dalam penilaian wesel tagih jangka pendek sama seperti piutang. Demikian pula untuk pencatatan beban piutang yang tak tertagih. Jadi, sekian untuk penjelasan mengenai mengelola kartu piutang. Terima kasih.